Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Nugraha Alnur dengan NIM S1G1240006, Program Studi S1 Teknik Kelautan, kelas TKB. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan prinsip dasar bangunan apung, yaitu terutama pada bangunan kapal kontainer. Langsung saja pada slide pertama, bangunan apung seperti kapal dirancang untuk beroperasi di atas air menggunakan prinsip gaya apung. Kapal telah menjadi vital dalam sejarah peradaban, mendukung perdagangan, pertahanan, dan pariwisata. Dari rakit sederhana hingga kapal modern berbahan baja dan bertenaga nuklir, perkembangan kapal mencerminkan kemampuan manusia memanfaatkan ilmu fisika dan teknik. Memahami konsep bangunan apung sangat penting untuk memperkaya wawasan maritim dan mendukung pengembangan industri perkapalan Indonesia. Makalah ini bertujuan menjawab pertanyaan kunci mengenai konstruksi dan operasi kapal kontainer, di mana kita dapat mengetahui prinsip dasar kapal kontainer, prinsip dasar kapal dapat terapung, pemanfaatan kapal kontainer, serta tantangan konstruksi kapal kontainer di masa depan. Kapal kontainer vital dalam industri maritim global, memastikan pengangkutan barang yang efisien dan hemat biaya. Proses ini melibatkan koordinasi rumit untuk optimasi rute, penjadwalan, dan manajemen kapasitas. Optimalisasi rute menggunakan perangkat lunak canggih untuk menganalisis cuaca, arus, dan kemampuan pelabuhan guna menentukan rute paling hemat biaya dan tepat waktu. Efisiensi operasional mempertimbangkan permintaan kontainer, kemampuan kapal, konsumsi bahan bakar, dan persyaratan peraturan untuk meningkatkan profitabilitas. Aspek desain kapal. Desain kapal mengikuti prinsip form follow function. 4 aspek desain yang harus dipenuhi yaitu: yang pertama, keamanan, di mana diatur dalam SOLAS dan peraturan biro klasifikasi. Yang kedua, kenyamanan, yaitu memastikan kenyamanan operasional dan kru. Yang ketiga, keindahan, mementingkan keindahan, fungsi, dan desain. Yang terakhir, filosofi, yaitu rancangan memiliki nilai-nilai mendasar. Mengapa kapal dapat terapung? Kapal terapung berkat pemanfaatan cerdas hukum Archimedes dan manipulasi densitas. Prinsip keseimbangan gaya. Kondisi terapung adalah keseimbangan di mana gaya apung Fb ke atas setara dengan gaya berat kapal W ke bawah. Gaya apung Fb sama dengan berat air yang dipindahkan oleh lambung kapal yang terendam. Fb sama dengan rho fluida kali gravitasi dikali V pindahan. Densitas rata-rata, yaitu kapal terapung karena densitas rata-ratanya termasuk udara di lambung jauh lebih kecil daripada densitas air laut. Volume pindahan, lambung yang berongga dan lebar memastikan volume air yang dipindahkan sangat besar, menghasilkan gaya apung masif. Stabilitas kapal kunci keamanan. Setelah terapung, tantangan berikutnya adalah stabilitas, di mana kemampuan kapal untuk tetap tegak dan kembali ke posisi semula setelah digoyahkan ombak. Pusat gravitasi CG. Titik pusat gaya berat kapal harus dijaga tetap rendah. Pusat apung atau CB, yaitu titik pusat gaya apung yang berada di pusat volume air yang dipindahkan. Yang ketiga, desain lambung dirancang untuk manajemen stabilitas yang optimal, memastikan kapal menegakkan diri secara alami. Yang keempat, titik metasentris menunjukkan respon kapal saat miring harus berada di atas CG untuk stabilitas. Fungsi dan jenis kapal kontainer. Fungsi utama kapal kontainer adalah mengangkut peti kemas secara efisien, memaksimalkan ruang kargo, dan meminimalkan waktu transit. Jenis-jenis kapal kontainer. Yang pertama, Panamax, yang dirancang untuk melewati turusan Panama, yang berkapasitas 4.000 hingga 5.000 TEU. Post Panamax, lebih besar, tidak melalui turusan Panama, kapasitasnya lebih dari 5.000 TEU. Yang ketiga, ULCV atau Ultra Large Container Vessel, yaitu kapal terbesar, kapasitasnya lebih dari 10.000 TEU, yang digunakan untuk melewati rute Asia sampai Eropa.
Keunggulan operasional. Yang pertama efisiensi, meminimalkan waktu pemuatan atau pembongkaran dengan sistem orane khusus. Yang kedua keamanan, kontainer tertutup melindungi barang dari cuaca dan pencurian. Yang ketiga fleksibilitas, dapat digunakan untuk berbagai jenis barang, makanan, elektronik, dan lain-lain. Tantangan masa depan konstruksi kapal kontainer. Industri maritim menghadapi tuntutan dekarbonisasi, peningkatan efisiensi, dan adaptasi terhadap volume perdagangan yang terus meningkat. Tantangan lingkungan dan keberlanjutan. Dekarbonisasi, mengurangi jejak karbon dari bahan fosil. Yang kedua dampak laut, mengatasi limbah dan polutan emisi yang merusak ekosistem laut. Yang ketiga peraturan, yaitu memenuhi tuntutan keberlanjutan lingkungan dan sosial yang semakin ketat. Tantangan operasional dan efisiensi. Yang pertama, kapasitas terminal. Pelabuhan harus meningkatkan kapasitas untuk melayani kapal ultra besar. Yang kedua, koordinasi rantai pasok, yaitu membutuhkan sinkronisasi data dan jadwal yang sangat baik antara semua pihak. Yang ketiga, infrastruktur. Keterbatasan alat bongkar muat dan fasilitas penyimpanan di pelabuhan menghambat kelancaran operasional. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan utama pada makalah ini yaitu prinsip kapal kontainer berfokus pada efisiensi transportasi barang melalui desain lambung dan sistem muatan yang menjamin stabilitas dan keamanan. Fungsi vitalnya yaitu mempercepat distribusi dan mengintegrasikan rantai pasok global. Tantangan besar yaitu meliputi efisiensi energi, pengurangan emisi, otomasi, dan adaptasi iklim. Saran untuk masa depan yaitu di bidang industri, terus berinovasi dalam material, desain, dan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, para pemerintah, yaitu mendukung pembangunan infrastruktur, pelabuhan modern, dan penelitian maritim berkelanjutan. Yang ketiga, pelaku logistik, meningkatkan integrasi sistem rantai pasok berbasis digital untuk distribusi yang transparan dan efisien. Ya, mungkin itu saja makalah saya pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.